Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdillah. Saya akan memenuhi tugas membuat video presentasi makalah yang telah saya buat yang berjudul yaitu Kerajaan Utsmani. Dimulai dari latar belakang. Seringkali kita mendengar istilah Turki Utsmani, kesultanan Islam yang dapat menjadi basis kekuatan umat Islam pada masa itu. Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar setelah runtuhnya beberapa kerajaan Islam seperti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Saljuk, Ayyubiyah, dan Mamluk. Turki Utsmani berhasil tampil sebagai kekuatan Islam di bumi Eropa bagian timur yang mampu bertahan berabad-abad. Hal tersebut didukung dengan leadership Sang Sultan Ottoman I, kekuatan militer, kecadangan kas negara, kestabilan sosial, ekonomi, dan politik. Turki Utsmani sebagai kesultanan Islam yang mampu menjadi basis kekuatan umat Islam masa itu yang bisa meraih berbagai kemajuan dan kejayaan. Eksistensi kerajaan Ottoman ini patut diakui dan diapresiasi karena tidak mudah bisa bertahan secara berabad-abad di bumi bangsa Barat yaitu Eropa, bahkan berkali-kali berhasil menggempur pasukan Eropa sampai tidak berkutik. Kekuatan dan kestabilan kerajaan Turki Utsmani menjadikannya bisa berkuasa lama di belahan Eropa dan juga menjadi penguasa di Asia dan juga Afrika. Kami memiliki 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Utsmani, bagaimana peradaban Islam di Turki, apa perkembangan kerajaan Utsmani, apa faktor-faktor tentang runtuhnya kerajaan Utsmani di Turki. Langkah poin pertama yaitu sejarah berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Munculnya dinasti Utsmani di Turki terjadi pada saat dunia Islam mengalami fragmentasi kekuasaan pada periode kedua dari pemerintahan Abbasiyah, kira-kira abad ke-9. Sebelum itu sekalipun telah ada kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan Bani Idris di bagian barat Afrika Utara, fragmentasi itu semakin menjadi pada sejak abad ke-9 Masehi. Pada abad itu munculnya berbagai dinasti seperti Aghlab, Bani Tulun, Bani Saman, dan Buaih di Baghdad. Kerajaan Utsmani berkuasa secara meluas di Asia Kecil sejak munculnya pembina dinasti yaitu Ottoman pada tahun 1306 Masehi. Golongan Ottoman mengambil nama mereka dari Utsman I, pendiri kerajaan ini, dan keturunannya berkuasa sampai 1922 Masehi di antara negara Muslim. Turki Utsmani yang dapat mendirikan kerajaan yang paling besar serta paling lama berkuasa pada Sultan Utsman. Orang Turki bukan merebut negara-negara Arab, tetapi juga seluruh daerah antara Kaukasus dan kota Wina dan Istanbul, ibu kota kerajaan itu. Mereka menguasai daerah-daerah di sekitar Laut Tengah, dan berabad-abad lamanya Turki merupakan faktor penting dalam perhitungan ahli-ahli politik di Eropa Barat. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam peradaban Islam. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah, yang termasuk suku Kayi. Ketika bangsa Mongol menyerang umat Islam, pemimpin suku Kayi, Sulaiman Shah, mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol dan lari ke arah barat. Bangsa Mongol bangsa Mongol itu mulai menyerang dan menaklukkan wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khosrau dari tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Sulaiman Shah meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khosrau Shah tersebut di Transcosnia sebelum dikalahkan oleh pasukan Mongol. Jalaluddin memberi jalan agar Sulaiman pergi ke barat ke arah Asia Kecil, dan di sanalah mereka menetap. Sulaiman ingin pindah ke wilayah Syam setelah ancaman Mongol reda. Dalam masanya pindah ke negeri Syam tersebut, pemimpin orang-orang Turki tersebut hanyut di sungai Euphrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228 Masehi.
Mereka akhirnya berbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya dan yang kedua meneruskan perantauannya ke wilayah Asia Kecil. Kelompok kedua itu berjumlah sekitar 400 keluarga dipimpin oleh Ertugrul, anak Sulaiman. Mereka akhirnya membuka dirinya kepada Sultan Jalaluddin II dari Turki Seljuk Rum yang pemerintahannya berpusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Di sana di bawah pemimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Seljuk yang sedang berperang melawan Bizantium. Pada waktu itu bangsa Seljuk yang serumpun dan seagama dengan orang-orang Turki melihat bahaya bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan kemaharajaan Romawi. Dengan adanya tambahan pasukan baru dari saudara sebangsanya itu, pasukan Seljuk menang atas Romawi. Sultan gembira dengan kemenangan tersebut dan memberi hadiah kepada Ertugrul wilayah berbatasan dengan Bizantium. Dengan senang hati Ertugrul membangun tanah perdiamannya itu dan berusaha memperluas wilayah dengan merebut dan merongrong wilayah Bizantium. Mereka menjadikan Sogut sebagai kekuasaannya. Dinasti Seljuk Rum sendiri sedang surut pada saat itu. Dinasti tersebut telah berkuasa di Anatolia bagian tengah kurang lebih 200 tahun lamanya, sejak tahun 1077 Masehi hingga tahun 1300 Masehi. Lanjut ke peradaban Islam di Turki. Sejak masa Utsman bin Ertugrul yang dianggap pembina pertama kerajaan Turki Utsmani dengan nama Imperium Ottoman, timbullah kemajuan dalam berbagai bidang agama Islam. Turki membawa pengaruh cukup baik dalam bidang ekspansi agama Islam ke Eropa. Bidang pemerintahan dan militer. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Utsmani hingga mencapai masa keemasannya itu bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan tersebut. Seperti bidang ilmu pengetahuan, peradaban Turki Utsmani merupakan peradaban bermacam-macam peradaban. Di antaranya adalah peradaban Persia. Mereka banyak mengambil pelajaran-pelajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium. Sedangkan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan keilmuan mereka terima dari orang-orang Turki Utsmani yang terkenal sebagai bangsa dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing untuk menerima kebudayaan luar. Selanjutnya yaitu bidang kebudayaan. Dinasti Utsmani di Turki telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju. Pada zaman kemajuannya, dalam bidang kebudayaan Turki Utsmani banyak muncul tokoh-tokoh penting seperti yang terlihat pada abad ke-16, ke-17, dan 18. Antara lain abad ke-1 munculnya penyair yaitu Nafi. Nafi bekerja untuk Murad Pasha dengan menghasilkan karya-karya sastra qasid yang mendapat tempat di hati para sultan. Selanjutnya itu bidang agama. Dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peran besar lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat hingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat di Turki. Selanjutnya yaitu kemunduran Turki Utsmani. Setelah Sultan Al-Qaununi wafat pada tahun 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemunduran. Akan tetapi sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Sultan Sulaiman Al-Qaununi dengan diganti oleh Sultan Salim II. Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada laut kerajaan Utsmani dengan armada laut Kristen yang terdiri dari angkatan laut Spanyol, bundukia, seribaun, dan sebagian kapal para pendeta Malta yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Pada masa Sultan Murad III, kerajaan Utsmani pernah berhasil menyerbu Kaukasai dan menguasai Tiflis di Lautan Hitam, merampas kembali Tabriz, ibu kota Safawi, menentukan Georgia, mencampuri urusan dalam negeri Polandia, dan mengalahkan gubernur Bosnia pada tahun 1593 Masehi. Namun karena di kehidupan moral sultan yang kurang baik menyebabkan timbulnya kekacauan dalam negeri. Kekacauan ini makin menjadi-jadi dengan Sultan Muhammad III
pengganti Murad III yang membunuh semua saudara laki-lakinya berjumlah 19 orang dan menenggelamkan janda-janda ayahnya sejumlah 10 orang demi kepentingan pribadi. Dalam situasi yang kurang baik itu, Austria berhasil memukul kerajaan Utsmani sesudah Sultan Ahmad I. Situasi semakin memburuk dengan naiknya Mustafa I karena gejolak politik dalam negeri tidak dapat diatasinya. Syekh al-Islam mengeluarkan fatwa agar ia turun dari tahta diganti oleh Utsman II. Pengganti Sultan Mustafa III adalah Sultan Abdul Hamid, seorang sultan yang lemah. Pada masa Sultan Hamid mengadakan perjanjian dengan Austria II dari Rusia yang diberi nama Perjanjian Kinerja. Isinya yaitu kerajaan Utsmani harus menyerahkan benteng-benteng yang berada di Laut Hitam kepada Rusia, yang memberi izin kepada armada Rusia dan memberikan izin kepada armada Rusia untuk melintas selat yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Putih dan kerajaan Utsmani mengakui kemerdekaan Kirman. Demikianlah proses kemunduran yang terjadi di kerajaan Utsmani selama 2 abad lebih setelah ditinggal Sultan Sulaiman Al-Qaumi. Tidak ada tanda-tanda membaik sampai abad ke-19. Oleh karena itu, satu persatu negeri-negeri di Eropa yang pernah dikuasai kerajaan ini memerdekakan diri. Bukan hanya negeri-negeri Eropa yang memang sedang mengalami kemajuan dan memberontak terhadap kekuasaan kerajaan Utsmani, tetapi juga beberapa daerah Timur Tengah mencoba bangkit memberontak untuk merebut kembali kekuasaan negerinya sendiri. Yang selanjutnya itu faktor-faktor tentang runtuhnya kerajaan Utsmani Turki, yaitu yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas sangat rumit dan kompleks, sementara administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga mereka terlibat perang terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini tentu menyedot potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara yang lebih maju. Yang kedua yaitu heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan besar, Turki Utsmani menguasai wilayah yang amat luas, mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunisia, dan Hijazir di Afrika, dan masih banyak lagi di daerah Eropa. Wilayah yang luas itu didiami oleh penduduk yang beragam, baik dari segi agama, ras, etnis, maupun adat istiadat. Kelemahan para penguasa. Sepeninggalan Sulaiman Al-Qaumi, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian, terutama dalam pemimpinannya. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau, tidak pernah dapat diatasi secara sempurna, bahkan semakin lama menjadi semakin parah. Budaya pungli merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Utsmani. Setiap jabatan yang hendak diraih oleh seorang harus dibayar dengan sebutan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Selanjutnya itu pemberontakan tentara. Hal ini membuat kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani banyak ditentukan oleh kekuatan tentara Janissary. Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan tentara Janissary terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Selanjutnya yaitu merosotnya ekonomi. Akibat perang yang tidak pernah berhenti, perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat butuh untuk biaya perang. Dan juga terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam mengembangkan ilmu dan teknologi karena hanya mengutamakan pembangunan kekuatan militer. Kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju. Kesimpulan dari makalah ini yaitu yang pertama, dinasti Utsmani di Turki merupakan kerajaan Islam yang berkuasa cukup lama, yaitu dari 1299 Masehi sampai 1922 Masehi, dan merupakan kerajaan besar. Kerajaan Utsmani didirikan oleh Utsman I
putra Ertuğrul, bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mula-mula mendiami daerah Mongol di daerah utara Cina. Yang kedua, yaitu dalam sekian lama kekuasaannya, sekitar 165 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan, sejarah kekuasaan mereka dibagi menjadi 5 periode. Yang ketiga yaitu dinasti Turki mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekspansi atau pelestarian agama Islam, dalam bidang kemiliteran dan pemerintah, dalam segi budaya serta dan arsitek bangunan dalam bidang keagamaan, sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan tidak mengalami kemajuan yang berarti. Yang keempat yaitu Turki Utsmani mengalami masa kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas, heterogenesi penduduk, peninggalan Al-Qanuni. Kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah baik dalam kepribadian terutama dalam kemimpinannya, maraknya budaya pungli atau korupsi, pemberontakan tentara Janissary, merosotnya ekonomi, dan terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kritik dan saran mengenai Kerajaan Utsmani yaitu Turki lebih mengarah kepada kekuatan prajuritnya hingga lupa dengan teknologi senjata perangnya, sehingga diserang oleh bangsa Eropa dengan senjata dan teknologi yang sangat jauh lebih canggih dari kerajaan Turki. Yang kedua, adanya pungli atau jual beli jabatan pada masa Turki ini seharusnya tidak ada, karena hal itu membuat kerajaan Turki lemah dikarenakan adanya oknum-oknum yang masuk dengan cara membeli jabatan yang belum tentu orang tersebut mampu dalam melakukan pekerjaan yang telah diraihnya. Hal ini yang akan mengakibatkan berpotensinya menurunnya kualitas pelayanan publik dan produktivitas organisasi. Seharusnya tidak dibolehkan seperti itu. Berada di negara akan mudah hancur kalau masih adanya budaya seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan dalam video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.